Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Christina Joviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PTSD. Pernah tidak teman-teman sekalian mengalami stres setelah terjadi suatu peristiwa yang mengena bagi teman-teman? Misalnya seperti kecelakaan, dipukul, atau bahkan dilecehkan. Apa setelah peristiwa tersebut teman-teman mengalami stres yang berkepanjangan dan merasa seperti dihantui oleh peristiwa tersebut? Mungkin saja hal ini merupakan salah satu gejala dari PTSD. Yang saran saya, jika terus berkepanjangan, ada baiknya mencari pertolongan dari profesional. Namun, saya sama sekali tidak mengarahkan teman-teman untuk melakukan self-diagnose ya. Ada baiknya untuk tahu lebih lanjut mengenai apa itu PTSD. Maka dari itu, mari kita bahas PTSD mulai dari basic. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Kondisi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Dokter pada umumnya tidak yakin mengapa beberapa orang dapat mendapat PTSD, seperti masalah kesehatan mental pada umumnya. Kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD, yaitu seperti pengalaman yang menakutkan, mewarisi resiko kesehatan mental, ciri-ciri kepribadian, atau mungkin cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma yang lain di awal kehidupan seperti pelecehan di masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan risiko terkena peristiwa traumatis seperti personel militer, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, dan kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman-teman. Untuk pengobatan PTSD sendiri dilakukan dari terapi obat-obatan dan juga dilakukan psikoterapi. Untuk psikoterapi ada 3, yaitu terapi kognitif yang membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau pola kognitif yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Yang kedua, terapi paparan. Terapi paparan bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Terapi ini efisien, terutama pada kasus di mana pengidap mengalami kilas balik atau mimpi buruk. Yang ketiga adalah Eye Movement Desensitization and Reprocessing atau EMDR. EMDR menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap. Untuk obat-obatan, ada antidepresan yang membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi, dan anti kecemasan yang membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Untuk pencegahan PTSD sendiri, sebenarnya biasanya setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala PTSD pada awalnya, seperti tidak berhenti memikirkan apa yang terjadi. Ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah adalah reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD bisa dicegah. Ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang akan mendengarkan dan menawarkan kenyamanan. Hal ini bisa juga dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka. Dukungan dari orang lain juga dapat membantu mencegah seseorang beralih ke cara mengatasi trauma yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Saya rasa sekian untuk pembahasan PTSD kali ini. Semoga teman-teman selalu berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik ya. Terima kasih.